Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Dua pencuri sepeda motor di Sentani, Kabupaten Jayapura diringkus polisi. Dinyatakan positif COVID-19, tes bebas narkoba 8 bakal calon bupati dan wakil bupati ditunda. Angka kematian pasien COVID-19 meningkat 32%, warga diminta terapkan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat. Angka kematian pasien COVID-19 di Papua meningkat 32%. Peningkatan ini yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 di Papua. Angka kematian pasien COVID-19 meningkat pesat selama 2 pekan terakhir. Bahkan hanya dalam waktu 2 pekan, pasien COVID-19 yang meninggal menjadi 61 orang. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Silwanus Sumule, mengatakan peningkatan jumlah kematian disebabkan karena masih lalainya warga dalam menerapkan protokol kesehatan. 4.529, 23%, 1.036 dirawat, 76% atau 3.432 dalam posisi dinyatakan sembuh dan meninggal kurang sebanyak 61 atau 1%. Oke. Data-data ini menunjukkan kepada kita bahwa proses penularan ini masih berlangsung. Dalam 2 minggu belakangan ini, itu terlihat angka yang sangat signifikan pertambahannya. Tidak hanya dalam sisi jumlah yang positif, tetapi yang kita takutkan ini secara perlahan terjadi, yaitu angka kematian yang meningkat. Dalam 2 minggu itu 800-an tambahan positif di seluruh provinsi Papua. Tapi yang cukup mengkhawatirkan kepada kita itu dalam 2 minggu ada tambahan 15 kasus kematian. Kami biasanya menghitung tuh dari hari Sabtu ke hari Sabtu. Ya. Jadi hari Sabtu itu kita anggap berakhir, kita menghitung dari hari Minggu ke hari Sabtu, hari Minggu ke hari Sabtu. Nah, kemarin hari Minggu kami laporkan ada 2 lagi kasus kematian. Silwanus juga menghimbau warga agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan karena kasus COVID-19 di Papua terus bertambah. Data per 14 September kasus COVID-19 di Papua berjumlah 4.529, pasien dirawat 1.036, dan pasien yang dinyatakan sembuh berjumlah 3.432 orang, sementara pasien meninggal 61 orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan calon penumpang kapal yang mengantre tiket di kantor Pelni Mimika lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Meski sudah dihimbau petugas agar tidak berkerumun, calon penumpang masih saja bandel. Seluruh calon penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal motor Tatami Lau Kamis mendatang wajib menyertakan surat bebas COVID-19 dan menunjukkan identitas diri saat membeli tiket. Tes KTP kakak dari apa klinik tadi periksa sendiri kan klinik itu saja. Iya dari pen yang minta kan harus ada rapid test kan. Tiket berapa? Kalau kita kan tujuan 2, jadi ya cuma rapid testnya sama ini KTP-nya tadi. Rapid testnya itu dibayar berapa? 250. Ya, paling cuma pakai masker, jaga jarak. Satgas COVID-19 akhirnya mengizinkan kapal Pelni mengangkut penumpang setelah 5 bulan kapal hanya digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.
Ratusan pedagang di bahu jalan Gorong-Gorong Mimika diminta segera pindah ke pasar sentral. Pedagang mama-mama asli Papua ini diberikan waktu 1 hari oleh Satpol PP untuk memindahkan seluruh dagangannya ke pasar sentral yang baru saja dibangun Pemda. Ya, sesuai rencana tim gabungan yang dapat SK dari Bapak Bupati Kabupaten Mimika untuk renovasi pasar lama dan pasar Gorong-Gorong. Jadi minggu lalu kita sudah lakukan sosialisasi ke 2 tempat ini, dan yang kemarin kita sudah laksanakan di pasar lama, sudah renovasi di pasar sentral, dan tadi kita hadir datang untuk menyampaikan informasi, menguatkan itu kepada masyarakat bahwa besok adalah hari terakhir, dan besok kami tim gabungan akan turun untuk memaksa dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa mama-mama yang ada di pasar supaya harus pindah ke pasar sentral untuk melakukan penjualan. Matius Wai menambahkan jika ada pedagang yang bandel, petugas akan memindahkan pedagang secara paksa. Dalam sepekan terakhir ini, Pemda Mimika terus melakukan penertiban bagi pedagang yang ada di pasar lama dan pedagang yang berjualan di bahu jalan yang ada di Mimika. Pemda menyiapkan pasar sentral berkapasitas besar untuk menampung seluruh pedagang di Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. ...150 siswa SMP dan SMA di Merauke mengikuti kejuaraan atletik yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, seri ketiga. Selain untuk menggali bakat siswa, perlombaan sengaja digelar untuk menghibur siswa yang selama ini berada di rumah karena pandemi COVID-19. Seleksi selanjutnya artinya dalam final mereka akan berlomba untuk 3 cabang olahraga, khususnya di atletik, yaitu lari, lompat, tolak, dan lempar. Dan itu dilakukan untuk kurang lebih 150-an orang yang sudah hadir dalam daftar kami pada hari ini. Jumlah sekolah yang ikut kegiatan ini, kami dalam daftar kami kurang lebih ada untuk SMP ada kurang lebih 15 sekolah, dan SMA ada 13 sekolah yang hari ini mereka akan bertanding. Dan artinya tingkat di atasnya ada ini provinsi maupun pusat, itu ada event-event yang kemudian khusus atletik ini mereka lakukan, sehingga output dari hasil yang kami dapatkan ini selanjutnya bisa secara berjenjang ke tingkat di atasnya. Namun kami tidak tahu situasi saat ini COVID ini ataupun program-program teman-teman dari provinsi apakah bisa menginisiasi program ini supaya bisa kita linkkan ke sana. Dan itu harapan kami, besar harapan kami ada tingkatan yang lebih di atas supaya yang berprestasi ini tidak langsung habis, tetapi mereka bisa berlanjut terus. Siswa yang juara akan dikirim mewakili Merauke dalam setiap kejuaraan atletik, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dinas Pemuda dan Olahraga juga akan rutin menggelar lomba serupa di setiap distrik yang ada di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Nyambi.